Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Kelompok kami terdiri atas yang pertama Faridita Meiwati Utami, yang kedua Rahma Sofiana, dan yang terakhir Tias Putri Wardani. Nah, di sini kelompok kami akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama, informasi dan peran manajemen pendidikan, yang kedua, tahapan pengambilan keputusan, dan yang terakhir, mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian informasi. Pengertian informasi sendiri itu merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah hingga menghasilkan sesuatu yang dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Yang kedua, itu merupakan pengertian dari sistem informasi. Nah, sistem informasi sendiri ini merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang peran sistem informasi dalam manajemen pendidikan. Nah, di sini perannya itu adalah menyediakan informasi tentang suatu organisasi pendidikan, baik guna untuk memudahkan pekerjaan dalam pengelolaan, perencanaan, dan pengawasan suatu organisasi pendidikan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, pengambilan keputusan atau decision making adalah aktivitas dalam usaha memecahkan masalah dan menetapkan sebuah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang paling rasional. Making decision is a fundamental life skill. Artinya, disadari atau tidak disadari, kegiatan kita sehari-hari itu pasti akan didahului dengan keputusan. Tanpa adanya keputusan, kita juga tidak akan bisa bertindak. Selanjutnya, ini adalah materi mata kuliah pada semester sebelumnya, yaitu tentang tahapan pengambilan keputusan dalam pendekatan rasional. Yang pertama, yaitu tahap merumuskan masalah. Dalam tahap ini, seorang pemimpin harus bisa mengidentifikasi, mendefinisikan masalah yang ada dengan tepat dan benar. Yang kedua, yaitu mencari alternatif solusi dari masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Dalam pendekatan rasional, makin banyak seorang pemimpin untuk menentukan dan menemukan alternatif solusinya, maka potensi untuk mendapatkan dan menghasilkan keputusan yang paling rasional, baik, dan efisien akan semakin terbuka. Yang ketiga, yaitu meneliti konsekuensi atau dampak dari tiap alternatif. Konsekuensi dari alternatif itu bisa berdampak positif maupun negatif. Dari semua alternatif yang sudah ditemukan sebelumnya harus diidentifikasi secara detail. Jika ingin mendapatkan keputusan yang paling rasional, harus ditambahkan dampak tersebut dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu menentukan alternatif yang akan digunakan. Dari alternatif yang sebelumnya telah ditemukan dan diidentifikasi sebelumnya, maka kita dalam langkah terakhir yaitu menentukan alternatif yang paling rasional, yang paling tepat untuk diimplementasikan dalam memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai tahapan pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Tahapan pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen ini hampir sama dengan tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelusuran atau intelligence, yaitu langkah yang sangat menentukan ketepatan keputusan yang akan diambil mengenai persoalan yang akan dihadapi harus dirumuskan secara jelas. Yang kedua, perancangan atau desain,
yaitu merancang atau membangun model pemecahan masalah dan menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu pemilihan atau choice, yaitu memilih alternatif solusi yang diperkirakan paling sesuai. Yang keempat yaitu implementasi atau implementation, yaitu tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini, perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya, yang selanjutnya mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama yaitu DSS atau Decision Support System. DSS ini merupakan sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi-terstruktur. DSS ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menyimpan data dalam piranti lunak untuk menganalisis yang akan lebih dimudahkan dalam mengambil suatu keputusan baik yang semi-terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Yang kedua yaitu ESS atau Executive Support System. ESS ini dirancang untuk menggabungkan data tentang kejadian eksternal dan sistem ini juga menggambarkan rangkuman informasi dari sistem informasi manajemen dan DSS internal. Dalam ESS ini, sistem menyaring, memadatkan, dan melacak data untuk menampilkan data dengan kepentingan yang paling besar. ISS ini juga menyajikan grafik dari data yang melalui sumber batasan yang mudah digunakan dengan menggunakan batasan web yang sudah dipersonalisasi. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebih kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.